mereka punya standar-standar sendiri terkait dengan apa yang akan diakomodir dalam toko itu, termasuk kan yang sampai mulai Burisman, mulai dari kemasan itu kan standar jumlah produksi dan lain-lain itu nanti diberikan kita. Nah tentu ini menjadi apresiasi tersendiri dari dokter Hati yang kami. Kemudian dari investasi yang ada ini, itu kalau dilihat dari data yang ada, kebanyakan bergerak di bidang jasa, mulai dari jasa perhotelan, jasa konstruksi dan lain-lain. Untuk perdagangan sendiri berada pada posisi yang di bawah kalau kita lihat di data yang ada investasi itu. Karena kalau perhotelan dia masuk jasa, contoh hotel tetangga ini dengan modal investasi di luar tanah dan bangunan itu ada 362 miliar untuk masuk di bawah. Kemudian untuk kebijakan tentu kebijakan dari pemerintah pusat mencabut izin gangguan. Izin gangguan ini tadinya berretribusi, ada retribusinya di sini. Dicabut oleh Pak Presiden saat ini, dicabut sehingga yang dibayarkan oleh pelaku usaha itu hanya pajak saja. Yang itu tidak lagi dibayar oleh pelaku usaha. Hanya pajak dan juga apabila yang tempat usaha yang baru jadi itu dengan pajak untuk iuran atau tahunan juga tidak itu kebijakan pemerintah pusat. Kemudian dari pemerintah daerah yang tadi yang sampai mobilisme terkait dengan online tadi untuk masyarakat Pekanbaru saat ini memang bukan tulis dong tapi sebagian besar mengurus izin secara manual karena bukan usaha yang mengurus izin secara online seperti Pak itu kita sampai saat ini masih manual walaupun tidak tidak digital misalnya untuk atur dengan bahkan perbankan itu ada di rumah perbankan itu secara online tinggal dijemput di ini berlaku kepada seluruh pelaku usaha sebenarnya kebenaran. Namun standarnya ini menurut saya untuk Pekanbaru masih ini karena jarak tempuh manual lebih cepat daripada bilang manual lebih cepat dibandingkan dengan di daerah-daerah yang maju misalnya di kota Surabaya itu biasa dan online itu mereka menggunakan baik karena buang waktu untuk mengurus itu. Tapi kami terus ya sebelumnya mungkin juga nanti juga pertanyaan buat Kabin Boti. Adakah komitmen? Ini kami pernah buat Selain berita Yusuf bahwa Goseng ada? selain Yusuf Goseng ada? untuk franchise itu ini pernah ada komitmen bahwa akan mengakomodir produk lokal yang selama ini juga dikeluhkan oleh UMKM. Orang yang diterima ini. Nah, itu yang akan kami bahasanya orang modus dan komitmen itu. Mungkin nanti juga ada pertanyaan dari UMKM seperti apa memburu komitmen itu. Karena sebelum membangun mengakomodir Pak. Ya ternyata cuma Abi Dragon yang mau mengakomodir produk lokal. Itu masa depan loh, masa depan nanti diskusi nanti sesi berikutnya baru kita Pak Hasan sama seperti dengan ini karena mohon maaf Pak Hasan itu produk Polri itu banyak masuk di Kota Mobagu bahkan mereknya itu kita periksa sendiri ada di Arumajaya ada ya. oh ya nah jadi mungkin perizinannya seperti apa atau terkait inovasi dari pemerintah itu sendiri mendorong ekonomi karena kita lihat Pak usaha kecil di Polri itu sangat banyak tinggal mungkin ada yang tahu ada yang seperti apa yang belum ada yang tahu ada yang boleh iya orang tak posting perkembangan UKM itu di wilayah Polri di YouTube. Terima kasih.
Jadi begini, pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Perintah dan Perdana Menteri, saya melihat bahwa format dari soalnya kamar sama apa yang disampaikan saya mungkin untuk saya tinggal menambahkan beberapa hal menyangkut perizinan. Nah, apa yang disampaikan oleh Kenapa ini? Kok baru bantar? Kadis Tapi kan membicarakan tunggu jadwal dari kampung. mungkin masalah perizinan apa yang disentuh oleh Petugas belum kasih jadwal sudah semua dulu kan. Cuman kita di sana Kita harus masukin tanggal-tanggal itu mau isi. memang rekomendasi Siap kan kalau menguji belum kalau tanggal sekian mau isi tanggal itu. Itu ada berapa yang Mbak isi tuh? Soalnya hajatan. Produksi PT itu ada keterkaitan dari dari dinas kesehatan ada beberapa SKPD yang memang perlu rekomendasi dari dinas perdagangan itu sendiri kan. Kita memang butuh rekomendasi. Kenapa disediakan? Kalau menyangkut lingkungan itu, makanya dinas perdagangan itu, kita kalau ada masalah, misalnya bertanggung di masalah proses perizinan Ada yang bau nih. BPSP itu kalau semua Masa posting itu sudah udah BPSP bagikan. itu Bagikan. saya kira sama dengan Kota Batu. Begitu itu rekomendasi itu semua lengkap, maka proses saya kira 5 menit dia bisa selesai. Yang penting pimpinan untuk menandatangani berada rekomendasi itu lengkap dari semua yang terkait. Selanjutnya karena ini tinggal menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Ketua tadi menyangkut kiat-kiat kenapa di Bolting itu memang terang walaupun itu hanya baru berkembang ada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang dilakukan karena direspon oleh anggota dewan. Dewan ini memang sangat dengan pers dikasihkan dan respon dari semua kebijakan yang dilakukan oleh bupati itu menyangkut bantuan kepada para pelaku. Terus di Pulau Timur itu memang secara berkelompok pengajuannya tapi pemberian itu Tiga orang kalau di online, kalau di YouTube itu tentu pemayan di sana yang laris itu gula merah gula aren itu yang memang kalau di Bolting dan saya yakin dan percaya kalau mau di Pulau Mungo mungkin di Bolting yang bisa juga terbaik dan banyak pelakunya itu memang diberikan bantuan walaupun itu kelompok itu mulai dari tali dan tapi kita berikan perorangan jangan jadi nanti masalah itu kan ya atau kita mesti mau tutup ini itu mesti ada laptop nggak ada laptop jangan nanti umpamanya kita memberikan tadi ya kembali nanti yang satu bilang yang memang lengkap satu set setiap pelaku usaha sehingga itu menunjang bantuan itu diberikan secara perorangan dan itu dilakukan verifikasi lapangan sehingga tidak salah sasaran. Nah, selanjutnya kaitan dengan perizinan memang lebih penting karena setiap usaha itu kalau ingin berkembang kadang-kala kalau tidak ada suntikan dana dari pihak perbankan itu karena perizinan ini sangat memudahkan sehingga diharapkan para pelaku usaha juga itu apa yang diinginkan daerah karena saya juga masyarakat menyangkut perizinan kalau baik kita lakukan sehingga
Ya, itu mempermudah terutama modal usaha. Ya, dari perbankan yang pertama mereka memberikan modal usaha itu ada yang ada jaminan, ada pada akhirnya juga ujung-ujungnya juga untuk operasional termasuk perizinan dan segala macam. Ini sangat dibutuhkan. Kita diharapkan kepada para pelaku usaha supaya mudah mendapatkan modal dan kedua aman usaha kita. Jadi barangkali sekedar tambahan tripod ada lupa bawa sudah di jalan. Kita apresiasi kepada dua perizinan. Berikut dari sebenarnya Pak Dini ya. Dari Pak Dini sebenarnya ini sangat penting karena kebijakan pemerintah kemarin ada presiden menurunkan untuk tingkat UMKM dan ya 1% ke 0, berapa gitu. Mungkin lebih jelasnya nanti. Karena ini masalah pajak ini masalah kehidupan berbangsa loh. Ini yang mungkin bisa dijelaskan juga, jangan sampai begini Pak. Ini sering muncul persepsi dari pajak lagi. Padahal sebenarnya pemerintah sudah meringankan tentang standar, ada kan standar UMKM sekian, modalnya sekian, 2 miliar sekian. Mungkin kita bisa bersama dapat penjabaran dan ada gambaran tentang Ibu Raya sudah berapa banyak kontribusi pajak dari pelaku usaha. Walaupun kecil tapi kalau kita kumpul banyak kan bisa dibocorkan nih kepada kami. Bias juga kepada masyarakat berapa besar sih. Dipersilakan, mohon maaf, pegang namanya bisa dipegang lagi. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Itu dulu yang terhormat bapak-bapak yang mohon maaf juga saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore bersama salam sejahtera bagi kita semua. Oke, perkenalan dulu ya. Saya kebetulan melakukan tugas di website kan sebanyak ada saya sendiri di YouTube lah. Saya bertugas sebagai kepala seksi PDI. Tapi ini bukan partai ya, bukan partai. PDI itu pengolahan data dan informasi. Bukan. Itu mungkin pusatnya Pak, tapi enggak juga. Di sini saya juga didampingi oleh Pak Jini. Beliau ini representatif atau lebih tepatnya itu sebagai perwakilan wajib pajak di KPP. Jadi kalau tapi beliau ini di bidang pelayanannya. Jadi mungkin kalau misalnya bapak-bapak ada perlu apa-apa, mungkin kemungkinan bisa ketemu Pak Jini. Iya. Baik, mungkin langsung saja. Sebenarnya yang jadi concern kita di UMKM ini, tentu saja yang pertama adalah tarif ya. Benar tadi seperti telah dibicarakan sebelumnya, bahwa tarif untuk kegiatan UMKM itu sebelumnya adalah 1%, itu berdasarkan PP 46, kemudian PP 23 tahun 2018 ini kebetulan baru berlaku memang, itu diturunkan dari 1% sekarang menjadi 0,5%. Ini tujuannya itu sebenarnya ya yang pertama untuk lebih memperluas basis pajak kita sendiri, bahwa terus terang memang pajak di Indonesia ini masih rendah rasionya dibandingkan dengan negara-negara tetangga lah. Dan mungkin yang tadi diminta bocoran, mungkin saya hanya bisa kasih bocoran bahwa kalau untuk UMKM sendiri yang terdaftar di kita itu ada sekitar 13% dari total yang terdaftar sebagai NPWP, memiliki NPWP di administrasi lingkungan itu totalnya itu ada 109.000 lebih, dan yang
terdaftar sebagai UMKM itu bisa dibilang kontribusinya lah setorannya ya, karena setorannya juga seperti kita itu sudah turun sekarang. Kemudian Mau kayak Bolmong Raya ya? Bolmong Raya dan mungkin itu masih termasuk kecil terus terang kami juga. Makanya dengan penerapan penurunan terutama penurunan tarif ini diharapkan selain lebih memperluas itu kita juga bisa meningkatkan keadilan untuk wajib pajak lainnya gitu. Jadi selama ini wajib pajak yang sudah patuh terus saja mereka telah patuh membayar pajaknya dengan tertib, tapi mungkin ada tetangganya mungkin yang belum mendaftarkan gitu. Dan mudah-mudahan dengan penurunan tarif ini yang belum terdaftar itu bisa dengan kesadaran dirinya sendiri bisa mendaftarkan. Mungkin itu satu ya. Dan di peraturan pemerintah yang baru ini itu ada juga kemudahan mengenai pendaftaran NPWP. Jadi kalau untuk UMKM itu sekarang ini pendaftaran untuk memperoleh NPWP untuk orang pribadi itu dia hanya butuh KTP dan kemudian surat pernyataan bermaterai tentang kegiatan usahanya. Sudah itu aja. Itu untuk orang pribadi. Jadi lebih mudah. Kemudian kalau untuk badan itu tinggal dilengkapi sama akte pendirian. Akte pendirian, kemudian KTP dan NPWP bagi sama pengurusnya. Itu aja sih. Kemudian mungkin satu hal lagi yang perlu ini ya. Tidak, ini kita ada pasir. Masih ada buka. Berdasarkan menurut yang langsung tadi dengan diterbitkannya peraturan pemerintah ini, sebenarnya pemerintah itu bukan hanya ingin memperluas atau meningkatkan partisipasi UMKM dari sisi perpajakan kita ya. Tapi sebenarnya pemerintah juga ingin mendorong UMKM lebih maju. Gimana? Jadi salah satu ketentuan di situ adalah tarif UMKM 0,5% itu bagi orang pribadi hanya berlaku paling lama hingga 7 tahun. Tuh. Jadi dan mungkin untuk badan dalam bentuk PT itu 3 tahun, kemudian badan dalam bentuk lainnya itu 5 tahun. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah agar UMKM kedepannya itu bisa paling tidak UMKM itu bisa menyelenggarakan pembukuan. Karena kedepannya nanti pasti pembukuannya itu melalui pembukuan itu kedepannya dia bisa lebih mudah mencari modal atau mudah untuk mengadministrasikan usahanya. Maka itu di peraturan pemerintah yang baru ini dibatasi bahwa untuk penerapan tarif 0,5% itu tidak selamanya. 7 tahun untuk orang pribadi, 3 tahun untuk badan dalam bentuk PT, badan bentuk lainnya itu 5 tahun. Itu aja sih mungkin yang bisa saya share di sini. Mungkin kalau misalnya ada diskusi lebih lanjut, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau enggak ya mungkin kita tampil dulu. Oke, terima kasih Pak Heri ya. Mungkin Pak Jimmy bisa tambahkan. Oke. Ini bocoran juga sangat kecil ya, 13% dari pelaku total seluruh. Targetnya berapa untuk wilayah Bolmong Raya target tahun ini? Bisa dibocorkan juga. Kalau soal target sebenarnya nggak ada sih. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Karena kan yang namanya perpajakan itu sebenarnya sistemnya itu self assessment. Jadi berapa yang bisa didapat? Iya, wajib pajak itu sendiri yang mendaftarkan, melaporkan, kemudian menghitung juga dia sendiri. Kita sebenarnya terima aja. Dan kalau misalnya kecuali ada data lain, nah itu baru kita tindak gitu. Oh, gitu, siap. Nah, sangat luar biasa. Nanti pertanyaan berikut adalah seperti apa konsekuensi nanti orang tak bayar pajak. Itu mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Kita aplaus untuk Pak Heri dengan Pak Jimmy yang ini masih muda ini, Kanda. Masih muda. Ini sangat luar biasa ini PS. Nah, berikut ada Direktur Radar Bolmong.
persepsi media tentang usaha kecil menengah, dan selama ini Radar Bromo itu mengangkat usaha-usaha kecil supaya dikenal. Nah itu mungkin ada kontribusi khusus kepada pelaku usaha dan bisa disampaikan kepada tentang pandangan media sendiri. Ini tentang itu dulu. Di sini ya walau hitung di online lain dia hitungan lagi. Silakan Pak Budi. Yang balai di online kamu hitung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini saya hadir di diskusi kapasitasnya juga ada bingung sebagai direktur Radar Bromo juga usaha berikan dengan salam. Kemudian saya juga pengelola atau UMKM juga. Pelaku juga ya. Ya, terima kasih tentu yang terhormat kita semua yang ada di sini, lebih khusus kepada saudara, sahabat, Ponco, Audiens. yang beliau hari istimewa. Dengan berapa kok kalau salah? Jadi umur tak masalah, status ya masih bujang, jadi masih muda. Ya, orang yang kedua ini boleh. Ya. Jadi ya sebagai juga pengelola media begini, media tidak ada media yang tidak pro investasi. Kita rasa semua media pro investasi karena di situ juga wilayah media untuk menyambung hidup itu kira-kira. Lebih khusus lagi bahwa Radar Bromo betul Pak Gusman bilang, bahwa Radar Bromo itu konsep dengan UMKM juga. Kita selalu berpihak kepada masyarakat Pulau Raya untuk memantapkan niatan membangun usaha mulai dari mikro, kecil, menengah sampai yang paling besar. Dan alhamdulillah puji Tuhan sampai hari ini klien Radar Bromo itu cukup banyak. Semua komplit. Yang paling kecil ada, yang paling besar ada. Ini agak ragu juga karena ada pajak di muka. Tapi begini, bahwa di kacamata media kita melihat, dan ini fakta di lapangannya, sudah selama ini kurang lebih 10 tahun Radar Bromo berdiri, kita selalu mengakomodir aspirasi masyarakat terkait dengan UMKM. Fakta di lapangan itu ada beberapa persoalan yang paling mendasar. Yang pertama tentu permodalan. Ini kita berbahagia juga. Tadi Pak Bapak sebelumnya sudah menyebutkan bahwa modal ini sudah bermudah sekarang. Nanti ya kuncinya sebentar. Kemudian ini modal ini selalu jadi soal. Kita punya niat besar ini tak mau gitu ya. Tapi kemudian terkendala di punya uang nggak kita mulai. Bagaimana kita bisa mulai? Sementara misalnya tadi ada kemudahan dari perbankan. Oke, kita kasih ada spend sekian miliar untuk bantu masyarakat kecil membangun usaha. Tapi selalu terjadi ada usaha dulu baru masalah. Itu persoalan paling mendasar. Nah, bagaimana dengan masyarakat kecil yang punya usaha sama sekali? Mau ke bank? Itu ada usaha apa? Baru niat Pak. Nah, ini bahaya. Putus itu. Nah, gitu. Yang kemudian, kalaupun dia sudah punya usaha, itu persoalan kedua adalah bagaimana dia distribusi ini ke dalam dan keluar. Kita punya usaha, bagaimana kita menyambung kelanjutan usaha ini dengan adanya stok. Kita sudah stok. Kita paham bersama di Pulau Raya ini, prinsip usaha itu kebanyakan ada di Manado, kebanyakan ada di Makassar. Panjang distribusi itu sangat mengganggu kelanjutan usaha. Yang distribusi kemudian adalah kita sudah punya stok, bagaimana kita mendistribusi ini ke sub usaha yang lain. Kalau petani tentu sudah mapan dengan usahanya, distribusi juga lebih aman. Nah, yang ketiga, persoalan yang ketiga adalah soal perizinan. Ada yang putus sebenarnya. Masyarakat bukan soal mampu atau tidak mampu, mau tidak mau, tapi bingung bagaimana kita urus izin. Bukan dari Pak Novel dan pemerintah
eh, eh, tidak mau ke sini, bahkan dipermudah sekarang. Ada motor lain yang saya pun dengan Suka oto. sudah sempat komunikasi dengan kawan misalnya. Maka di bagaimana kita berusaha? Sudah WhatsApp, sudah apa yang ada betul. 500 Artinya mudah sekali. Sekarang Saya tinggal WhatsApp, beliau ada di kasih WhatsApp. tahu dulu itu apa ini. Subscribe apa kan kuah? Nah, persoalan lain di masyarakat yang harus Supaya buat kisah ibu tapi. tidak tahu apa-apa. Sehingga Yo, ini kita mulai bawa Kali ibu sana. dulu. Tapi kalau sudah mulai mendekat harus ada izin. Ini bingung dia entah mau kemana. Sehingga itu ada bangun juga dalam posisi hari ini mencoba untuk menyambung masyarakat kecil. Sehingga bagaimana ada kesadaran bermedia di pemerintah dan di masyarakat kecil. Kadang-kadang juga berhubung wartawan ini kalau kadis untuk Pak Novel ini sampai semua boleh nih kalau boleh replay sebentar malam yang sesudah. Kalau nggak boleh, mungkin kita mau rekam, kita mau edit di sini tidak. Bikin sama yang TV Tapi Dapat cerita keluar hanya nama. wartawan saja luar biasa deh Baswar ini apalah gitu. Karena pasti dengan wartawan pasti doi lagi. Berapa lagi di upload ini. Begitu Pak Rafika. Karena saya coba membangun bahwa media ini membangun hubungan dengan media dengan wartawan itu sederhana saja, sangat sederhana. Komunikasi. Kecuali kita belum tahu sih ada wartawan juga yang Satjempol atau apa istilahnya bahwa di Pulau Raya kita bikin ada wartawan seperti itu. Begitu Pak Rabi. Ya, nah itu jadi persoalan. Setelah perizinan kemudian ada persoalan pembukuan. Nah, ini yang paling fatal. Bagaimana usaha ini bisa berkelanjutan kalau sistem keuangan, sistem itu tidak beres, sehingga memang butuh ada edukasi dari pemerintah. Mau bikin usaha harus begini caranya. Nah ini yang terjadi sekarang. Kok Fani memang kurang pengalaman. Kok Fani yang paling sering mengedukasi klien beliau di hati yang terakhir. Mau kayak tadi membuka warung rokok, harus begini. Jangan di dekat sekolah kalau jual rokok dan lain sebagainya. Edukasi seperti itu yang mungkin sangat dibutuhkan, terutama dari pemerintah. Ini Pak Teguh. Nah yang kemudian adalah persoalan pajak. Ini pajak sangat takuti. Ini Bapak. Mungkin kalau Bapak jadi pajak juga tahu, ketika bikin usaha langsung terpikir pajak. Apalagi kan 1 tahun 2 tahun kemarin ini memang jor-joran pajak membuka. Ini loh persoalan pajak, semuanya ada begini, negara jadi begini. Sehingga ada yang muncul ketakutan di masyarakat, ada fobia pajak gitu. Kita mau bikin usaha, apa lagi di pajak ini? Kalau nggak bayar pajak, orang mau tutup, orang mau sita, macam-macam. Sehingga memang sekali lagi butuh ada edukasi yang lebih jauh ke masyarakat. Kita rasa soal 0,5% itu, 0,5% itu baru tingkatan usaha elit yang bisa memahami. Tapi di bawah itu orang nggak tahu 0,5%. Orang nggak tahu, yang nggak tahu harus bayar pajak. Apalagi kemarin Pemkot kayak usaha-usaha kecil, kafe-kafe kecil itu harus ada mesin apa namanya itu? ITEX. Nah, itu coba sana. Masa mati? Nah, itu. Iya, itu pemerintah. Nah, tapi itu butuh masyarakat pajak ragam pajak seperti ini supaya memang masyarakat juga tidak ada keraguan. Dan itu persoalan-persoalan yang membuntuti masyarakat untuk membangun usahanya. Kita pikir perlu ada penunjuk arah biar lebih jelas. Dan saya kembali tadi soal peran media, bahwa Rara Bomong juga akan membantu dengan edukasi ke masyarakat. Juga Kang Bagu dan Bomong Raya. Makanya mungkin momen kamera ini kita sampaikan, orang sangat terbuka, Rara Bomong sangat terbuka. Nah, kalau ada sesuatu yang dipublikasi, kami siap. Dan lupa pikir DP sering halaman berapa duit lagi. Nah, atau Pak Gusman sebuah telepon, Pak Kadis, ini ada program apa gitu, ada Pak Kadis mau pikir, ada BBI lagi berapa X lagi. Prinsipnya bahwa kita pikir orang punya, kita bersepakat bahwa sudah saatnya orang konsep dengan bagaimana membangun orang masyarakat melalui UMKM seperti itu. Nah, mungkin nanti berkembang nanti Pak Moderator, terima kasih sebelumnya juga sudah mau
tapi nantilah sebentar. Ternyata terus sama fokus itu. Soalnya sudah 2 jam. Syukur Muhammad, terima kasih. Apresiasi, aplaus untuk Direktur Harbono. Dan komitmen kami selama ini memang adalah bagaimana ekonomi itu bergerak. Karena pasti efeknya juga ke media. Itu sih efeknya yang kita inginkan. Kenapa? Karena kalau masyarakat berduit, masyarakat ini konsumtifnya membaca itu akan tinggi. Dan itu juga akan mengedukasi. Yang terakhir, tapi sebelum yang terakhir ini ada masjid disiapkan sangat besar disediakan dari Kopani. Dan perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini terlaksana atas kerjasama dengan Torabica, Dragon, Abdikaya, Sultan Raja, pada Ipokan itu sendiri. Itu harus saya sampaikan karena beliau yang telah memberikan kontribusi atas lahirnya ini, atas lahirnya ide diskusi pekan Jumat. Nah, giliran Pak Ishak sering saya panggil Kanda. Saya 10 tahun, 5 tahun lalu 10 tahun lalu saya liputan di Dewan. Beliau sering saya gelari sebagai vokalis, tanda kutip, vokalis Dewan. Karena begitu kritisnya, dan saya sangat, sebagai wartawan saya sangat senang kalau kekritisan itu berdasarkan ekspektasi dari media itu sendiri. Dikirim ini gimana, itu sangat luar biasa. Kenapa sampai dan hari ini juga beliau maju sebagai anggota Dewan lagi, sangat apresiasi. Pertama, mohon maaf, bukan menjual ini persoalan kualitas. Nah, hari ini juga kita hadirkan karena beliau menyangkut masalah perekonomian. Bahkan kemarin juga masalah perbankan itu sempat dihiring sebagai Banlet, sebagai komisi 2 Banmus. Ini sangat luar biasa ini. Ini kebijakan pemerintah Kota Bandung itu sendiri dan support kepada pelaku usaha. Mungkin ada perda yang melindungi lah. Kalau bisa lahir tahun depan masuk dalam proyek itu pandangannya. Nah, kami persilakan kepada Anda Ishak sebagai kapasitas juga sebagai Ketua DPC Demokrat. Dipersilakan. Baik, saya feeling dan insting saya tadi setelah masuk di sini muncul saya akan menjadi pembicara terakhir. Ternyata benar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian, salam. Yang saya sangat hormati, hargai dan banggakan media Radar Bolmong, media besar yang ada di dalam saya, harus saya akui di bawah kepemimpinan 2 tandem, ya, Pemret Dinda saya Usman Laika, Direktur adalah Dinda saya Fauzi Permata, dan teman-teman. Ini sesuatu yang luar biasa, mari kita terus. 10 tahun saya di DPR, hari sekarang adalah tahun ke-9, belum ada media yang telah melakukan ini. Saya approach dan support terhadap inisiatif dari Pak Radar Bolmong, ya. Saya hormati teman-teman eksekutif Bolmong Timur, Kamabadu, Tiga Pratama, pelaku usaha, sekaligus organ acara 12 tahun, Kopani, ya, dan teman-teman media lainnya yang hadir, para usaha khususnya. Saya langsung saja bicara DPR. Ada satu tupoksi DPR, yaitu legislasi. Ini adalah bagian dari proses itu. Tadi Adinda Usman sudah menyampaikan berkaitan dengan proses legislasi. Saya mencoba membedah dari sisi regulasi. Mari kita mulai dari konstitusi kita.
Undang-Undang Dasar 45, lebih khusus pasal 33, 34 sampai 38 sudah mengamanahkan berkaitan yang oleh UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Nah di situ teman-teman, amanah konstitusi kita bahwa negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial untuk masyarakat dan wajib memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ini tegas, jelas bahwa betul-betul amanah konstitusi kita yang kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Ya. Tegas sejauh mana peran pemerintah dan pemerintah daerah. Ya. Amanah konstitusi tadi, kemudian amanah Undang-Undang Nomor 20 2008 tentang UMKM, bahwa pemerintah wajib dalam kebijakan maupun kebijakan umumnya memfasilitasi, menumbuh kembangkan yang namanya usaha mikro, kecil dan menengah. Ada beberapa aspek yang saya ingin sampaikan menjadi ranah, menjadi tanggung jawab daripada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota. Aspek pertama terkait dengan pendanaan. Tadi sudah disampaikan. Kemudian aspek berikut terkait sarana prasarana. Selanjutnya berkaitan dengan sistem perizinan. Selanjutnya berkaitan dengan dukungan kelembagaan, informasi usaha, promosi dan lain-lain. Nah, ini perintah undang-undang. Oleh sebab itu tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM, kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik Kota Mobagu maupun Gunung Timur. Sesungguhnya pemerintah punya kewajiban untuk melaksanakan itu. Tidak ada alasan kepada pemerintah untuk tidak melaksanakan itu. Ya, itu kewajiban. Persoalan prestasi nanti itu nanti, tetapi kita bicara regulatif yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, wajib. Tidak ada nilai tawar daripada kata wajib itu. Nah, tadi pemerintah Tahun Baru sudah melakukan dilakukan pendekatan kepada UMKM atau UKM, ya. Ada kurang lebih 3.222 ya, itu besar. Yang bisa di-cover oleh BRI itu ada kurang lebih 2.200 ya, kurang lebih 26 ya. Nah sesungguhnya pihak BRI saya pakai berundang sesungguhnya ya, tapi saya berharap hari ini BRI yang hadir ya, sehingga ada korelasi, ada output maupun input yang nanti akan lahir dalam diskusi ini. Saya tentu BRI juga ini ya, di dalam forum-forum seperti ini sesungguhnya harus hadir. Dia perbankan siapapun dia, kemarin BRI baru kita undang hearing juga, kita panggil karena ada keluhan-keluhan masyarakat yang muncul di tengah masyarakat. Dan ketika muncul kepada DPR, insya Allah Komisi 2 di bawah pimpinan saya sangat respon apapun yang masuk pihak BRI. Hal ini kita bisa konfirmasi Pak Arai, Pak Nopal, bahwa sejauh mana peran secara langsung maupun tidak langsung pihak perbankan terhadap UMKM ini. Nah ini harus ada supaya kami juga pemerintah bersama DPR bisa mengalokasikan anggaran, bisa membagi anggaran secara proporsional terkait perbankan-perbankan yang ada di Kota Bagu. Tidak hanya pada posisi satu bank yang menjadi perhatian. Saya ingin menyampaikan pada saat Pansus RKPJ Wali Kota barusan ini, salah satu rekomendasi saya ketuanya
rekomendasi bahwa pemerintah perlu melakukan pembagian anggaran dengan proporsional. Proporsional bukan berarti harus sama kepada semua perbankan yang ada di Kota Mobagu, tidak hanya pada satu bank RKUD ada di situ, semua gaji pegawai ada di situ segala macam, terus bank lain juga tidak terlayani. Nah, ini juga support kami DPR kepada pihak perbankan, tetapi juga pihak perbankan juga harus tahu diri bahwa di dalam rangka diskusi seperti ini semuanya harus hadir supaya bisa kita berkomunikasi, jangan ada kekakuan di dalam rangka diskusi seperti ini. Bapak Maudi Permata, Pak Usman mengatakan tadi bahwa kadang ada dinas-dinas tertentu, kalau dinas yang hadir hari ini saya tidak percaya cukup berkomunikasi dengan pihak media, ada teman-teman masih sangat grogi, takut bahwa justru ketika ada di umum media yang muncul tadi persepsi negatif tadi itu, pada sisinya tidak. Nah, oleh sebab itu pihak perbankan juga harus seperti itu. Jangan terlalu kaku ketika mendapat undangan media yang hadir DPR dan lain-lain, kemudian forum-forum seperti ini tidak ikut dihadiri. Nah, tentu kami DPR, saya mewakili teman-teman DPR, itu melihat juga dari sisi positif dan negatifnya hal seperti itu. Kemudian berkaitan dengan APP Pratama tadi, ya, memang PP 44 1%, kemudian menjadi ada PP 23 2018 yang terbaru, meminimalisir meminimalisir besaran pajak ya terkait dengan UMKM itu 0,5%. Ya, ada sekian miliar, 2 miliar, ada batasan tertentu itu. Kalau saya ingin menanyakan dengan positioning tadi disampaikan oleh Pak Heri bahwa dari 105.000 ya UMKM yang ada di Bola Mundur Raya ini hanya 13% yang UMKM yang membayar pajak yang punya NPWP ya. Ini sesuatu yang luar biasa itu Mas. Sangat kecil menurut pengamatan saya itu. Nah, itu menjadi tanda tanya besar juga kepada pihak Pratama, apa yang menjadi kondisi itu menjadi seperti itu. 105.000 hanya 13%. Ini terlalu kecil, walaupun tadi APP Pratama menganut self assessment tadi itu, tapi sangat memahami. Jadi itu, maka salah satu kebijakan politik sesungguhnya kalau saya ada di DPR RI, posisi fraksi partai saya, ya, Amin. maka saya akan mengusulkan kepada pemerintah jangan 0,5, 0,25 untuk UMKM. Lebih rendah ke bawah, jangan 0,5, 0,25. Fakta di Kota Mobagu, di Bola Mundur Raya, APP Pratama hari ini kan 105.000, hanya 13%. Ini sesuatu yang sangat possible. Nah, ini jadi pertanyaan nanti kita juga diskusi di tingkat forum DPR kita undang harus ada kesempatan untuk kita apa sebetulnya penyebab masalah ini kan begitu. Nah, apakah juga nanti 2019 barangkali dari 0,5 menjadi 0,25, saya tidak mengatakan bahwa ganti presiden tidak, tetapi proses politik akan mengatakan itu. Ya, siapapun jadi atau kita akan support, tetapi minimal aspirasi yang saya sampaikan menganalisa apa yang terjadi hari ini, levelnya Kota Mobagu Bola ya, itu sangat luar biasa, 105.000 hanya 13%. Ini menjadi tanda-tanda besar apa sesungguhnya yang menjadi penyebab. Kemudian berkaitan kebijakan pemerintah, ya saya sangat mensupport tadi itu. Bicara regulasi, insya Allah saya ketua badan legislasi, mudah-mudahan yang dulu ini bisa lengkap. Kalau ada di badan legislasi, komisi 2, Banggar, Banus, insya Allah kita akan respon itu, kita akan support. Tinggal pemerintah mengusulkan, tetapi tolong dikaji apakah hal-hal yang berkaitan UMKM bisa diperdakan atau tidak, ya, karena ada regulasi nanti. Makanya tadi bicara aturan dari konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45, undang-undang
PP, Perpres, Impres, dan seterusnya seperti itu. Nah, sebagai izin administrasi harus memahami regulasi itu supaya ketika melahirkan satu produk hukum betul-betul itu berkenaan dengan tupoksi yang dimaksudkan, tidak menjadi bias kepada yang justru tidak berharap untuk melahirkan itu. Itu barangkali dari sementara dari saya. Minimal karena mungkin tadi Pak Arif menyampaikan bahwa hanya ada 20 UMKM yang akan mendapat rekomendasi hak paten. Itu mungkin dianggarkan, itu yang dibiayai. Mungkin dari Dewan sendiri akan mensupport lebih tinggi dari ke depan, itu mungkin bisa jadi langsung ya. Apalagi Banggar, ya, apalagi Banggar. Oke, baik, makasih. Memang kalau Pemret begitu. Sebagai politisi saya tidak titik koma dulu di situ, ternyata Pemret lebih cepat. Baik ya, jadi terkait dengan positioning politik saya, insya Allah ini karena mitra kerja saya juga Komisi 2 ya, silakan lalu pada saat pembahasan di Badan Anggaran silakan berkomunikasi. Mudah-mudahan antara Banggar dan TAPD, Pak Arif masuk TAPD? Tidak, dua-dua tidak masuk TAPD. Nobody says ya. Insya Allah dalam forum pembahasan Banggar dan TAPD, Sekda yang sebagai ketua TAPD-nya, insya Allah kita respon ini menjadi catatan. Jadi saya tidak mencatat, tapi mudah-mudahan ada di kapal. Iya, boleh. Kenapa tidak jadikan 150? Ya, kalau kasih masuk di RKA, ya terutama dalam draft kuat PKS ya, saya tidak menjadikan dasar. Oh Pak Isa kuat respon ini dan ada diskusi di sana. Ya kan? Apakah memang wajib saya kehadiran saya jadi penting untuk itu salah satu. Sehingga apa yang diikhtiarkan, apa yang direncanakan oleh teman-teman media dan Boyman ini punya dampak positif terhadap masyarakat yang membutuhkan. Itu barangkali, terima kasih. Luar biasa apresiasi untuk Pak Isa. Itu salah satu output dari hasil diskusi. Bahwa ada respon, ada keinginan dari Dewan untuk mensupport UMKM. Oke, sangat luar biasa. Sesi pertama selesai. Dan sesi kedua masuk pada wilayah kedua, tapi ini diskusi sebelumnya itu tidak memberikan keluasan kepada audiens, tapi kali ini memberikan kesempatan kepada audiens untuk sharing. Nanti informasi sesi kedua adalah saling menanggapi nanti narasumber, saling menanggapi, saling mengisi dan saling memberikan bersikapnya. Nah sekarang ini ada ini juga tadi dari aktivis yang selalu hadir mengamati dan beliau juga kritis terhadap diskusi-diskusi ini. Hadir dari pelaku ekonomi ada 4. Ini Biapung Poco-Poco ada di ujung, ada Pak Isu, ini Karper, ini teman diskusi dan teman sharing dan teman saling pinjam. mohon maaf juga ini ada diskusi hari ini juga itu live bahasa live. Itu di media sosial langsung live, di YouTube ada salurannya. Jadi hari ini kita langsung menyebar hari Senin di darat dan hari ini di udara. Ini ada dari Mojago dan Ubi Mojago, ada dari Stik. Ini satu kampung di kita, jadi sangat luar biasa dan bisa memberikan testimoni, pertanyaan, saran. Nah ini langsung praktik, ini ada Biapung Poco-Poco. Nah mungkin dari Pak Icu, Pak owner dari Stik dan Ubi Mojago dengan Poco-Poco nanti memberikan, baik audiens juga nanti kita beri kesempatan, dipersilakan. Tapi kami ingatkan break nanti jam pas akhir dipersilakan. Makan seluruhan. Terima kasih. Terima
Pertanyaan saya tentu tadi yang menanggapi masalah izin. Sebenarnya saya sudah dengar dari Pak Nopal bahwa yang 50 juta ke atas itu harus lewat KJPSP. Nah, yang izin seperti apa yang di dinas apa? Ya, Sprindak. Seperti apa? Terus modal dalam bentuk seperti apa? Persyaratannya seperti bagaimana? Karena kebetulan saya juga banyak teman-teman yang nanya, diskusi, bro, kita mau buka usaha apa yang bagus kan? Terus bagaimana dijalankan? Karena kita juga ini belum ada apa-apa, modal terbatas sekali. Nah, itu juga yang menurut saya harusnya itu banyak masyarakat yang belum tahu masalah peran perbankan terhadap pelaku ekonomi di masyarakat. Menurut saya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sebenarnya kalau bisa itu ada sosialisasi langsung ke pihak kelurahan atau sangadi dan menyampaikannya ke masyarakat. Saya kira seperti itu karena saya sendiri pun belum terlalu paham atau belum mengetahui pasti adanya peran perbankan terhadap pelaku UMKM di masyarakat sendiri. Nah itu yang perlu saya sampaikan Pak, perlu saya tanyakan sistem untuk mendapatkan modal itu seperti apa, terus apa persyaratannya, apa jaminannya. Mungkin tadi tidak ada jaminan tapi seperti apa, jadi saya juga bingung loh, tidak ada jaminan kok bisa dapat pinjaman gitu. Itu saja Pak sementara ini. Mohon tanggapan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tampung satu kali ya, tampung satu kali, nanti diarahkan kemana? Mungkin bisa ada dari Kopi Mojako bisa ini loh, misalnya kendala selama ini kurang diperhatikan, penjualannya sulit. Ini ada pakar ekonomi, pakar manajemen pemasaran, marketing, itu bisa langsung bertanya seperti apa, dipersilakan. Ini Kopi Mojako ini. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sempat hadir pada sore hari ini yang sedang menjelang malam, yang bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Firman Mokago. Saya perwakilan dari Kopi Mojako, yang dimana seharusnya yang datang itu Ibu Suri Susanti Mokago, tapi beliau masih ada ikut pelatihan, makanya tidak sempat hadir. Mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan bahwa Kopi Mojako itu dia berawal dari pada tahun 2015 dan sampai sekarang. Untuk Kopi Mojako tersebut, itu dia ada dua jenis, original dan kopi jahe. Nah, untuk kendala selama ini yang kami hadapi di pabrik Kopi Mojako itu ada dua yang saat ini sempat saya ambil dua poin, yaitu di mana pertama itu kopinya yang dimana itu hanya ada di Bilalang, yang dimana kopi organik. Sedangkan kami sudah cek di tempat-tempat lain itu semuanya hampir semua itu anorganik. Nah, kemudian juga yang kedua itu kemasan dari Kopi Mojako yang saat ini itu masih menggunakan kemasan kemasan biasa. Jadi kemasan biasa plastik. Padahal yang kami inginkan itu dia, yang kami targetkan itu kemasannya yang aluminium semua. Kalau aluminium semua itu dia bisa bertahan lebih lama dibandingkan kemasan yang plastik. Diberi dulu setelah ini disambung lagi 10 menit ya teman-teman yang melaksanakan sholat maghrib, silakan. Dan kita balik lagi, jangan pulang, jangan kemana-mana, nanti disambung lagi. Begitu juga lain. Ya, Ji. Ini nanti lainnya ada di bisa disaksikan di luar. Ada.
Paus lah. Rehat sejenak. Kita rehat. Pemirsa, Pemirsa. kita rehat sejenak. Setelah pesan-pesan. Ya. Cukup ya. Kita rehat sejenak. Tadi sudah bilang nih, Bung Karni baru mulai itu. Pemirsa. Pemirsa. Apa lagi Pak? Bung Karni. Ya Bung. Ini kok kalau ada BI dengan BRI lengkap. Ya, bukan. Bukan itu. Bu, di mana ini? Itu hari Genggulang, cuman sekarang orang di Bundaya. Oh, bunda ya. Ada jual di pinggir jalan Bu atau? Enggak. Kita jual online. Nama Facebook? Dia Poco. Acara ini disponsori oleh Fani dan dia pun Poco-Poco. Iya, kopi muda tuh. Oh iya. Ya. Mana makan biapong? Yang pengamat. Siapa tuh ada kegiatan kok. Iya. Nah, DP foto kan kurang selalu narsum dengan apa tuh? Orang dulu sekali-sekali. Audiens dulu, Audiens dulu, Pak. Audiens dulu. Kurang salah pakai Biasanya cara begini. turun ke. Biar itu urusan lain. Iya, ada dua-dua sih. Masih ada orang bangun. Itu luar biasa. Karena dia pun makan keras. Tak, bilang aja masih rehat. Ini. Udah masih rehat. Kita rehat saja dah. Kami kita. Bangkar nih. Kita rehat sejenak. Ini temenin di adonan ini temenin kita makan di Mantap lah. Saya mau. Mau nih. Ada. Silakan biapong. Mau paus kan? Siapa yang bocor-bocor? Orang Turki. Baikkan dah. Siapa yang bocor-bocor? Rasanya Yang baiklah jarak poco-poco masalahnya. lembut di lidah. Kita 11 bulan Rasa tambah dulu. di mulut. Enak ini loh. Lempar di mana? YouTube ini Kak. Tutup. Karena orang bikin dala, orang mana nggak kasih masuk? Orang Biapong ini kok rasa tambah terus makan. Sandirnya Kak, saudara belum? Enggak. JC Dondo. Sistemnya pasti laku bayar. Natural khawatirnya nanti. Jangan ada. Iya, JC. Itu orang yang jadi bagaimana penjualan bagaimana orang pasarkan sendiri orang ukur dulu kekuatan pasar baru orang produksi Ini. biasanya media posting lebih dulu mengatur dia pesanan seberapa banyak baru orang ukur produksi sesuai pesanan temu bosan itu berapa tempat pesan per berapa
berapa? Simpang tenaga lu tuh apa? Oh, simpang. Apa gue itu? Wah, bayi di pesawat. Aduh, Ada keluar pendengar. lu. Aduh, Apa dengar tuh tertawa? Tempat pembicaraan. Pembicaraan biapong tuh. amatir sekali di live ini. Dapat cerita biapong tuh sudah pada dengar. Amatir sini saya akan langsung. Ya udah mulai. Ini mulai mau pause. Ini mulai mau pause kok. Kalau boleh pause, so pause dari iklan. Saya iklan itu biapong, poco-poco, Biapong poco-poco. Ipo Bundayan. Ada tuh di live tuh. Ada ini. Jadi mana statement yang Yang live. ntar kita kurang beli disiram langsung. Iya ada. Kami terbuka dari David. David sudah merekam. Iya, dia rupa yang lalu kita nih tahu ada live streaming tuh. Ada statement yang terlewat kita so bingung bagaimana nih kita sambung dong. Kalau ada di live streaming kita bantu kurang paham. Seperti apa nih Pak? Tak. Statementnya sih. Gimana hijrah dulu? DC Dondo. DC Dondo. Ada kok di online deh link. Iya kadang kalau mau online deh link. Upload di online. Yo, yo kasih tahu di situ deh link. Ini kopi mau jago ini? Tahu? Atau kopi dari Kopi Padepokan. tiap sore begini gratis. Tidak perlu 5.000 di Bollywood. Aku bangga kan apa? Wih, ada live. Bagi cing Wah, pertama kali. iya lu ngapain ya? Dalam kapasitas kalau nyanda urusan itu ngapain kita kasih itu tapi urusan politik semua bikin isu itu kita nyanda jawab begini benar apa kita mau dapat isu politik isu ciptakan isu berubah ini rada hari legal Mama Yosa harusnya sertifikat usaha makanya masyarakat isu politik radar sekarang Bagus sih, sebenarnya kalau ada bang BRI gua gagah. Kan udah datang. Itu kan sama penting dengan dapat barang baru Ramena dapat sama dengan jadi yang berhak kan minimal 6 bulan lah. Jadi barat apa nanti itu belum tahu tapi mesti yang pasti bahwa ini yang harusnya berhak berdasarkan perolehan suara yang besar tapi ya tapi di Gembong itu ada 2 yang usaha yang boleh seharusnya mantap perubahan yang maksudnya menjadi daya tarik untuk perubahan dah. Itu ada Pak Raisa dengan ada kita dah. Tapi selama ini kalau pemerintah setempat nggak pernah maksudnya dilirik dah usaha. Kurangnya perhatian dari Iya, kurangnya tidak. Nggak ada perhatian sama sekali. Iya, sebentar tanyakan dulu. coba cari tahu kalau kita sih Kan ada kita juga melakukan kapasitas bela pagi ada kata-kata dari bagus lagi kalau itu BRI itu datang. dan tapi kan itu mulai suara keempat pertama kan kalau salah Adityo patah ke Tio baru Berarti kalau misalnya baru itu voting Bilang kasih Dia. masuk berapa. mau voting Kita kan kasih Ntar hari. ringan, besar. Sementara kita yang rumah sakit kepala juga kita kita baru kalau kemarin manual. angkat kalau bilang produksi sih pertarungan dua mantan gitu
kurang terbuka sama dengan produksi pabrik roti sehari, pabrik roti menggalang ada sekarang kalau dia besok Dan caleg Kapin terbanyak itu ada di Kalimantan. tapi kalau Tengah dari Kalimantan Kapin yang maju itu ada di bisa sampai 12 sampai 15 Sebenarnya kalau misalnya akuntan tadi berarti iya harus ada suratan, berarti itu bukan bantuan, bukan bantuan usaha itu. Jadi pinjaman kalau misalnya izin usaha kan harusnya Doramida itu kan sertifikat tanah, tapi misalnya izin usaha, kalau izin usaha ada. kalau dorang izin usaha ada surat dari dinas kesehatan itu ada Nah, harusnya itu yang dorang minta, bukan surat tanah. Ada maksud. dari Itu namanya kan akuntan. dari PIDRT mulai kapan? ada dari dinas Nah, 17 Agustus itu baru hari ini. dinas kesehatan langsung jadi kan bapak bilang Mana? Iya, tanggal kita semua kembali di media. tadi dorang bilang biar main dadak. Kita lepas. Nanti tanya ke Sebelumnya memang kita dituntut mereka bersihkan negara. seperti apa modal itu apakah orang kasih modal apa Pegang hati kita. atau modal apa Dan sekarang saja kita sudah tinggal di alat dah biasa kan begitu tuh fasilitas kan tapi kalau bilang modal fasilitas Jadi barang media tuh orang awalnya tuh orang public resep. sampai sekarang itu Public resep. bisa alami sendiri lah Dari public resep itu orang bikin di topik yang paling banyak kan pipa pemkot Kalau orang publik itu tidak mungkin dia susah dong Dari 11 resep nggak mungkin dia kasih 11 paling 9. dari resep pasar orang penjualan bisa dapat. orang berkontrak itu bayar kan Awalnya Ini apa soft no? Mana dapat seperti adonan yang orang China food itu cuma 40. Iya, biar ratanya tekstur. Kita bilang itu ada tuh restoran di Banten yang di bawah di pintu belakang. Itu kalau turis-turis dari Tiongkok itu pasti ada. Kenapa? jadi mudah-mudahan itu tetap pada sana juga. Kalau mana ada karyawan, kalau mana berani apa ekspansi, mana bikin brand, mana buka kecil di mega apa di Kawasan belakang. ada tuh yang apa yang outlet yang enggak, Belakang. yang dekat apa itu yang dekat Britol. bioskop itu kan ada tuh yang sosis apa kamu kan ada buat gitu Dekat belataran. pelataran mana buka karena bikin pakai itu luar biasa berani orang Manado rasa itu Iya. Banyak karena so. jadi orang kaya baru percaya sama kita kenapa Nyanda karena punya ekspor kan Nyanda sedikit orang ada jauh besar. nah itu Jadi rupa ini tuh satu paket 37. Orang pesan, tuh cuma satu paket, orang berani bayar ongkir di pangkalan 5.000 jadi orang ini. Jadi tanggal 3 saja orang ada pesan dari Manado satu paket. Orang tuh transfer di Peduli dari Kalimantan. itu orang pakai ke Manado artinya selain kaca mobil apa nggak tahu DP Topik sebenarnya adalah mentor DP Topik sebenarnya adalah ada lagi yang lain. Jadi kalau coklat itu dapat Ibu belum pernah coba karena belum tahu bagaimana. apa itu nggak ada sosialisasi jarang sosialisasi Langsung nih produk. kalau anak berani mas berani anak ke Manado orang Manado ada acara ya jam ibadah yang bungsu banyak sekali pisang purba dan mana lagi punya soal apa terama ada mana itu tanggal 3 orang
Itu perlu ganti di biar ada rekaman tetap. Iya, betul. Kecuali ada yang kurang kita lihat di rekaman. Kali ini sampai dia berani. Iya. Duit Di Manado. lantaran Jadi apa ya? Kita kan 3 tahun di Manado. Ya pun dia jual barang. Udah habis. Jadi bisa begitu kemasan ini DP kemasan dan DP harta kalau memang tambah lagi DP kita. Jadi Manado kan orang itu dengan UB2. Iya. Istirahat nih, ada yang mau nih. Lebat kulitan, tempat istirahat. Ada yang bawa nih, kan? Iya. Iya. Gigi, ada yang kasih gigi dong, kacang. Jadi DP renyah juga dapat. Itu macam pulas semut itu kan ada bantuan dari pemerintah macam moyang itu kan pulas dan kemarin kita mau baru alam ini yang pulas semut dari moyang tapi nggak tahu ini jadi ya berarti ada boleh bisa pengalaman hanya ya. Boleh tuh langsung transaksi. Ayo ada live ini. Ada live Pak. Ada live. Tuh transaksi. Badiri kok bagus ini, Badiri bagus. Diskusi sambil makan. Ini kan strategi pemasaran. Yang penting jangan keluar dari lingkungan ini. Iya. Pakai pilih langsung. Iya, iya. Kita cuma batasi sampai jam ini supaya Terima kasih. Pak Isan juga sudah datang. Sesi kedua. Tadi mungkin sementara bicara ya dari Kopi Mojago tentang kemasan. Bisa diulangi lagi tadi, tapi dibersihkan. Testimoni tentang digambarkan tentang kemasanannya selama ini. Bisa juga ditanyakan kepada narasumber yang ada, baik perizinan, pajak atau media itu sendiri. Baik, tadi yang sempat saya jelaskan bahwa di mana Kopi Mojago ini itu kendalanya sampai saat ini itu ya. Yang pertama itu kopinya yang masih cuma ada di dalam. Sedangkan yang kedua itu bahan bakunya yang masih kurang. Kemudian yang kedua itu kemasannya itu saat ini kami masih menggunakan yang plastik karena yang berbentuk aluminium itu dia ternyata dicari di sini tuh belum ada dan adanya harus dipesan. Mungkin itu dari dua kendala yang ada. Kemudian juga kebetulan di sini ada kok dari Dragon. Mungkin ke depan kok bisa juga membantu kami dari Kopi Mojago
untuk bisa memasukkan produk ke tokonya kok. Itu kira-kira. Kami mohon begitu. Sekarang kita punya distributor kopi juga. Kapal api sama ya CV Raja Wali Pulauan itu yang megang kapal api, produk kapal api, ABC Moka itu semua itu permen relasa itu ya. Ya. Kemudian juga ini saya ada pertanyaan untuk Disporinda. Tadi sempat saya mendengar bahwa di mana pelaku-pelaku UKM di sini sudah hampir 100 lebih pelaku UKM di sini. 100 ribu. 3 ribu ada di Bolmong dan Kota Mobagu. Khusus Kota Mobagu. Berarti itu sudah banyak sekali. Kemudian saya ingin menanyakan dari 3.000 lebih itu dia, apakah semuanya aktif pelaku-pelaku UKM? Jika mungkin lebih banyak yang gagal atau mati, apa saja penyebab dari hal tersebut? Mungkin itu dulu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan kedua ini lebih luas, tidak menyangkut dengan produk yang ada. Tapi mungkin ingin mendapatkan, mungkin gara-gara distribusi kah, modalnya kurang kah, mungkin begitu ya arahnya. Silakan Pak, dari Aroma Jaya Aroma. Stick, ini terkenal dengan stick. Bahkan saya sering membawa oleh-oleh keluar, pasti beli stick. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kadis, Pak CPH, seluruh yang sempat kami sebut satu persatu. Kami pelaku usaha Stick Cahaya Aroma yang berada di Poewa Besar 2, di mana usaha ini sudah berjalan selama 16 tahun. 16 tahun Pak. Kalau dari awalnya memang bukan cuma bukan ada modal, tapi tidak ada modal. Pak utang Pak, 3 kilo topung waktu itu. Dalam perjalanan usaha, pertama toko yang menerima stick ini adalah Abdi Karya. Abdi Karya dulu yang belum terbakar, kemudian Dragon yang sekarang sudah ada sekarang. Selama ini kendala masalah bahan baku tidak ada masalah karena cuma topong gula minyak yang di toko sehari-hari kapan saja kita mau ada. Kemudian pemasaran, masalahnya tinggal pemasaran. Kalau pemasaran di Kota Mobagu, alhamdulillah toko-toko terutama Dragon itu sudah mengenal sekali ini Stick Cahaya Aroma ini. Yang setiap kali pameran keluar kota dari Kota Mobagu Pak selalu membawa produk UD Cahaya Aroma itu untuk ikon Kota Mobagu, salah satunya Manado, dan kami selalu mengirimkan. Yang paling sulit kami rasakan itu ketika orang keluar di Manado, sulit sekali masuk di toko-toko. Pernah saya minta Pak Ibu Paci Awong untuk minta di sana di Manado, tapi sampai di sana alasannya supaya stick kata di Manado, Kopani. Jadi di sini pertanyaan saya Pak itu bagaimana kalau ada toko di sana supaya kita tidak mulai dari merintis nol lagi. Dulu kan kita Pak merintis ini dari door to door, warung ke warung, perkenalkan sampai orang suka makan bikin lagi bawa lagi bikin lagi bawa sampai akhirnya masuk toko. Sekarang kalau di Manado orang boleh mampu baskop banyak. Bikin pagi itu kan setengah mati lagi Pak. Jadi maunya yang langsung kalau ada toko yang mau menerima itu karena banyak pesanan dari Manado, orang telepon di Manado di mana toko, tapi bilang tidak ada kecuali langsung ke Kota Mobagu. Karena toko sedikit orang masuk, sedikit birokrasinya sedikit. Nah minta Pak Pani, bagaimana kalau ada toko di sana, katakanlah keluarga atau apa yang itu bisa direkomendasikan. Ini loh dari Kota Mobagu yang banyak diminta di Manado, tetapi di Manado belum ada. Nah toko itu bisa, kesempatan yang berbahagia ini boleh difasilitasi supaya
sampai diserat orang tidak pulang kembali lagi karena langsung diterima katakanlah, karena kok bisa menyatakan bahwa ini laku karena di Manado banyak minta, tapi belum ada yang jual beras ini di Manado. Nah, gitu. Selanjutnya untuk pemasaran ini dari kita lah yang hadir ini, tentu kami dari pelaku usaha berharap bisa kalau ada yang perlu kuliner atau oleh-oleh dari Kota Mopagu, ya melalui dari Bapak, dari kita semua. Salah satunya ini kami sampaikan bahwa ini memang produksi asli Kota Mopagu yang memang kalau ukuran waktu orang yang dari speed yang ada orang yang pertama. Kedua, kalau masalah pajak itu ketika kami membutuhkan dana dari bank secara otomatis Pak izin itu diminta di sana. Jadi memang secara otomatis kami itu tanpa disuruh sudah mengurus itu. Memang kata syaratnya, tetapi nanti kapasitasnya ya ratusan juta lah ke atas. Nah, jadi kami cocok ketika tadi dari bank 0,5% dan dari anggota dewan hanya 14%. Karena memang pelaku usaha itu walaupun dia meningkat sekarang, tapi dia beban utangnya ada, jadi bukan 100% bahwa dia itu sudah miliknya. Jadi memang bukan berarti sudah besar uangnya berarti dia sudah pajak harus besar, tidak Pak. Karena kenyataannya kami itu memang punya beban pembayaran kredit di bank, tetapi ingin maju, mudah-mudahan usaha berjalan orang dapat lunas. Pertanyaan terakhir, sekarang Pak dari Dinas Perindustrian, kalau telah urus perpanjangan, apakah syaratnya tinggal bawa surat yang lama karena sudah habis waktu di satu pintu atau di kantor di Dinas Perindustrian di Jalan Setia itu. Nah, itu yang dari kami, dan atas kesempatan disampaikan terima kasih. Terima kasih Sukurmanto, apresiasi untuk 3 UMKM yang telah memberi pertanyaan, testimoni tentang usahanya, dan mungkin tadi sudah dijelaskan, ditanyakan juga oleh Pak Ibu tadi, itu mengarah ke persoalan sosialisasi yang selama ini kurang. Mungkin belum sampai mungkin begitu juga dari cahaya aroma ini ada kendala. Ini mungkin butuh peran pemerintah campur tangan, bahwa ada jaminan ketika di Manado itu tidak kasih masuk, ya perlu lagi dia ke sana kemari. Mungkin begitu keinginan. Jadi cukup distribusi ke sana. Minimal dia jadi oleh-oleh sulut yang selama ini mungkin kita terpisah jauh ya dari wilayah Manado untuk masalah produk. Kopi Mojago juga itu masalah produk, keinginannya aluminium foil semua, tapi produk datang kemarin yang plastik ya, mungkin juga salah satu kendala. Ini satu kali dijawab oleh para narasumber yang ada, baik dari pajak juga, termasuk juga dari Pak Nopal, dari Pak Hasanuddin, mengenai komitmen tadi yang saya sempat tanyakan, komitmen dari franchise, karena pernah kita beritakan bahwa oke, silakan mendirikan, tapi ada komitmen produk lokal itu harus diakomodir. Nah, apa kendalanya, mengapa sampai kemarin kita sempat angkat ini sebagian kecil, bahkan produk dari luar itu menyerbu kemari banyak, malah harusnya dari Bolmulai ini menyerbu ke sana, itu seharusnya, itu yang takut tarik orang. Nah, itu bisa dijelaskan. Begitu juga dari Kandaisat, kebijakan sebagai legislatif, ya, bisa dorongan tentang kebijakan lah. Dan saya perlu jelaskan juga bahwa pihak perbankan tidak hadir hari ini itu memang tanggal 31 itu buku. Sebenarnya agenda awal itu ada bersama perbankan, tapi karena mereka yang minta dibilang jangan sampai tidak maksimal. Tapi karena Pak Ganjar juga pindah, dan berikut pasti ada momen tersendiri untuk perbankan, karena ini banyak menyangkut ke perbankan. Kemudian tadi ada saran dengan tentang pendistribusian ahli strategi pemasaran.
Tapi harus telaten ya kok. Bukan cuma 1 hari langsung ini, tapi bahkan kok ini sampai 5 tahun mungkin mempelajari pemasarannya. Mungkin dipersilakan dulu dari Pak Rai itu merangkum semua dari pertanyaan dan sanggahan bisa disampaikan di sini dari hasil sesi pertama. Dipersilakan Pak Rai. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat baik dan luar biasa. Biar saja bahwa pertama menyangkut izin. Masalah izin dari perdagangan dan SPE itu tidak masalah, ya, tidak masalah, tidak dipersulit, tidak masalah. Prinsip pelayanan prima, ya. Dan kemudian menyangkut kopi Mojago, ya, memang salah satunya brand ini yaitu Sekalan. Lalu juga dengan kemasan. Apa sebab daerah luar, kalau kita keluar daerah itu, pertama tertinjau itu tukang itu adalah hasil usaha kecil menengah. Sebenarnya di luar kota Jawa itu, punya DP hasilnya itu murah, cuma kemasannya hebat, sehingga orang pembeli konsumen sangat senang melihat itu. Perjualannya itu sudah sangat, sehingga untuk belanja enggak untuk belanja. Jadi mungkin nanti saran kami ya memang ada dari Mojago, memang yang kemarin sebelum pemisahan OPD baru, memang kami yang nempel masalah kemasan penganggaran dari kita. Namun ini sudah ada dinas perindustrian dan tenaga kerja, mereka sudah menganggarkan pelaku-pelaku usaha untuk di Kota Mobagu. Nanti kami sampaikan ke Kadis Perindustrian bahwa tolong diperhatikan untuk kopi Mojago untuk kemasan, karena kopi Kota Mobagu itu memang aromanya cukup luar biasa. Khas Kota Mobagu itu kopi Mojago dan Dinodok, organik memang. Ya, mungkin kendala. Baru pemasaran ya memang sudah disukai. Memang kami sekarang untuk Sulawesi Utara sudah ada istilah asosiasi usaha kecil menengah. Ya. Jadi kami sampaikan ke melalui nanti caranya untuk menyuplai, ya, macam tadi yang stick itu caranya menyuplai, bagaimana cara profitnya nanti itu nanti dibicarakan nanti kami akan sebagai jadi mediasi untuk drop bahan, ya, supaya nggak salah itu di Mega Mall atau di mana itu khusus ruangan untuk souvenir, ya, untuk usaha kecil menengah terutama dari Kota Mobagu. Stick juga, baru tadi kopi yang sini sudah seni tren itu, ya, kacang goyang sudah, baru kelombeng selai itu memang sudah go itu sudah sangat baik. Jadi baik, kami sangat menerima ini masukan ini dan kami akan menindaklanjuti untuk pemasaran. Baru kemudian menyangkut yang kemasan, ya, sudah dialihkan ke dinas perindustrian. Sini langsung tinggi dia bilang ini sudah dibahas melalui ini. Bagaimana program dari pemerintah? Jadi saya kira masalah pemasaran itu dan disampaikan kepada teman kami ini untuk masalah kendala hasil kita untuk Alfamart dan Indomaret. Jadi karena kan kemarin sebelum mereka melanjutkan bangunan kan ada MOU, harus mengakomodir usaha-usaha lokal yang ada. Nah ternyata sekarang ini mulai kendor saja ini, ya, ada juga satu-satu. Jadi mungkin sebentar Pak Noval ini kita mesti sebelum perpanjang harus, karena itu sudah MOU harus mengakomodir. Nah, itu waktu dengan wali kota, sehingga kami mendapat suatu perintah bahwa harus mengakomodir hasil-hasil usaha yang ada di Kota Mobagu. Namun jangan lupa higienisnya, ya tak? Higienisnya mesti ada. Baru masa berlakunya kedaluarsanya, ya, mesti ada itu. Baru terutama juga
kemasan. Memang orang juga itu dari Kota Bagu masih kurang kemasan. Tapi kita bersyukur kalau di Karya dia masih kemasan plastik, tapi cukup lancar ya, cukup lancar. Atau bagaimana ada strategi ilmu apa ya yang digunakan oleh Dragon dan Bidara. Baru info bagus yang baik juga untuk tahun depan yang sebenarnya berundang 200 itu mungkin yang diundang tenaga ahli khusus atau pemasaran ya. Pak Fani, ya, harus itu untuk 200 pelaku usaha yang hari itu akan undang nanti sebentar nanti. Cara untuk usaha dia maju, ya. Beliau yang DP pakar. Saya kira mungkin, ya bisa toh Pak? Wah itu. Ya bisa. Memang ada tenaga ahli juga dari Manado undang. Ya strategi. Ya mungkin itu dan dataman dari Nova Persidangan. Ya, Anwar, bisa langsung. Ya, terima kasih untuk yang dua kali. Jadi untuk terkait dengan baik informasi bahwa hari Jumat tanggal 14 itu ada pemilihan daerah di provinsi. Rencananya dibuka tanggal 14 Jumat malam, tepatnya 2 minggu dari sekarang. Mungkin dari pelaku usaha akan ambil bagian di situ bisa dipergunakan karena stand Kota Baru sudah ada di Wati. Dan saat ini kita tahu bersama bahwa di Manado itu kan kunjungan dari wisatawan dari Asia itu relatif tinggi. Tentu ini sangat baik untuk membuka peluang untuk kopi kemudian diapung dan itu bisa sama-sama kita hari di stand itu. Yang tadi saya sempat mendapat informasi dari Dinas Perindustrian bahwa ada anggaran untuk kemasan. Mungkin langsung dihubungi untuk bantuan pembuatan kemasan yang aluminium. Ini tambahan Pak. Sekedar tambahan juga apa yang disampaikan oleh pelaku saat ini dengan apa yang disampaikan memang kalau masalah usaha yang paling itu di masalah para pelaku ini masalah pemasaran. Itu kami di Polri ada 2 hal yang selalu disampaikan kepada para pelaku, pertama masalah kualitas produk, karena itu jadi sasaran juga dan jadi perhatian dari para lalu kemasan saya disampaikan itu desain itu bagaimana caranya supaya dia bisa menarik para dari sisi kemasan saja orang bisa terpengaruh dan inspirasi dengan desain itu. Apa sih yang ada di dalam melihat gambar ini yang menarik. Ada keinginan untuk merasakan apa yang akan dilakukan. Baru persoalan kualitas daripada pembungkusnya tadi, kemasannya tadi, ya kadang-kala kalau kita di bonding kita punya keinginan, tapi kadang-kala yang pelaku ini yang bikin seperti itu. Karena itu kita berikan kebebasan untuk mendesain itu. Jadi yang jelas sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Aris tadi dari pihak pemerintah baik pusat, provinsi dan daerah itu selalu memberi support, selalu memberi semangat pada para pelaku usaha sehingga kemudahan itu selalu kita berikan, termasuk masalah pendanaan. Dan itu sebagaimana yang disampaikan oleh dari tadi pemerintah Pak bahwa itu wajib, sehingga Pak baik dari pemerintah dan para pelaku usaha ini sama-sama punya keinginan. Yang penting apa yang kita harapkan bersama, kita harus komitmen seperti itu. Itu harus ada. Sebelum masuk ke KPB, Pak Heri dengan Pak Jimmy, mungkin ada kelupaan ini. Ternyata ada pihak UMKM yang juga ini dari owner Poco-Poco,
Dia foto-foto. Ini yang sementara dinikmati. Kalaupun nanti ambil nomor HP-nya bisa langsung. Ini bisa diantar langsung ya. Ada. Antar jemput. Dipesan berapa langsung dipersilakan, diperkenalkan nama, bisa tanggapannya kemana atau testimoni tentang usahanya. Dipersilakan. Perkenalkan, saya Diana Wasene, biasa dipanggil Diana atau Mama Nadira. Kalau dari saya sendiri, untuk masalah promo, ini alhamdulillah selama ini Diakon Poco-Poco itu berdiri dari tahun 2016 bulan April, sekitar bulan April. Kalau berbicara soal Diakon, ini Kota Mobagu ini, Diakon ini menjadi salah satu kue paling apa ya? Diminati. Bukan diminati juga, jadi tidak sama orang itu suka Diakon. Tidak sama orang suka Diakon. Jadi saya sendiri improve bagaimana supaya orang-orang suka dengan Diakon. Terus bukan cuman orang-orang yang so tua-tua, dan biasa kan yang suka Diakon ini yang so tua-tua tuh bagaimana dia anak muda, dia anak-anak suka makan Diakon ini dah. Kalau cuman untuk dari ide dan untuk promosi, misalnya orang mampu untuk promosi, karena sejauh ini sudah sekitar 2 tahun Diakon tetap eksis, Diakon tetap eksis. Di saat para pelaku kuliner online bermunculan, lain so mati mungkin, so lain so belum tiga, tapi Diakon Poco-Poco alhamdulillah sampai hari ini tetap ada dan tetap eksis. Kita cuman sekedar apa ya, untuk pemerintah ini untuk orang promo cuman dari pihak kita, dari pemerintah, kurangnya perhatian dari pemerintah, bukan kurang, tidak ada bahkan tidak ada perhatian sama sekali. Pernah ini Diakon Poco-Poco ini kan dari Kelurahan Genggulang. Pernah waktu di Genggulang ada bikin event besar MTQ Sulawesi Utara, Kota Mobagu. Tapi pemerintah Genggulang itu ini tidak pernah dilirik untuk dijadikan, kan itu dia kan ada bikin di Genggulang, minimal lah ada dari pemerintah setempat ada mau kasih itu, karena ini kan promosi, ini kan dari Genggulang, promosi dulu, dan ini dia tidak pernah sama sekali. Malah dari kelurahan lain yang lebih prioritas dong kasih tampilkan dorang apa nih. Nah, sementara dari orang sendiri untuk luar daerah itu, ketika berbicara Diakon itu dorang kenal Diakon Poco-Poco. Maksudnya ini bukan mau kasih angka-angka Diakon dan bukan untuk mau promosi lebih apa, tapi kalau dari Manado itu dorang mau datang sama dengan kemarin itu ada Polda ada datang, ada kegiatan di sini. Dorang untuk oleh-oleh itu dorang suruh ke dorang anak buah dorang suruh pesan Diakon. Nah, ini untuk itu yang pertama dari promosi, maksudnya lebih pemerintah. Nah, untuk yang kedua masalah kemasan. Kemasan ini so dari tahun lalu sekarang Kota Mobagu ini mau bikin rumah produksi kemasan. Nah, ini bagaimana dengan pemerintah Kota Mobagu untuk promosi untuk kemasan ini karena sama dengan ini orang cuma pakai mika begini. Kalau untuk oleh-oleh kan udah kalian bagaimana iya udah kalian tidak bagus tidak rapi. Ini Diakon ini kan orang sejaga bawa sampai di Jakarta, sampai Bandung, sementara di kemasan begini. Sementara kalau misalnya orang bawa oleh-oleh untuk keluar daerah, orang ini Diakon dari mana? Oh, dari Kota Mobagu.
Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, untuk di sini juga ada media dari Radar Ngomong, media yang besar dan itu kalau mungkin bisa bantu dalam soal iklan atau bagaimana untuk promosi untuk promosi dari orang. Enggak juga iklan mungkin ya, atau mungkin dari Radar bisa sediakan satu halaman untuk pelaku usaha kecil. Bisa bukan cuma Biapong sih, ada juga Klapertat yang sekarang itu menjadi oleh-oleh dari Kota Mobagu. Dan ini pertanyaan untuk KPP Pratama. Iya, untuk KPP Pratama, kalau misalnya orang bikin iklan, itu dia kena pajak atau enggak? Sementara ini dia belum mau bilang usaha menengah belum, tapi masih usaha kecil rumahan, bukan usaha kecil menengah tapi masih usaha kecil rumahan. Baru enggak ada paham. Kemarin kita sempat dengar kalau pelaku usaha kecil itu mau ada modal tanpa anggunan. Tapi serta kita cek ulang, bukan modal tanpa anggunan itu dia, tapi pinjaman, karena harus ada sertifikat mesti. Sementara tanya usaha seberapa bulan, itu kan minimal usaha 6 bulan. Tapi kalau rupa Biapong Poco-Poco berjalan hampir 2 tahun, apakah harus memang sertifikat? Sementara kasih orang masih sementara orang usaha mau berkembang bagaimana kalau misalnya apa-apa orang misalnya butuh dana mesti mau ada sertifikat, Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali bicara semua kena dengan pertanyaan. Ternyata cara promosi Biapong dia bagi dulu di pertanyaan, terakhir tetap di Biapong. Biapong Poco-Poco. Luar biasa. Ke Pak Heri dengan Pak Jimmy, ini mungkin bisa terekam tadi tentang kaitan dengan pajak ya. Pajak baik dari pelaku usaha maupun dari Pak Ishak tadi. Yang bertanya pajak. Silakan Pak Heri. Terima kasih. Mungkin ada beberapa yang jadi catatan kami. Pertama tadi yang dari pertama itu, jadi pertama sebenarnya benar apa yang disoroti Pak Direktur tadi bahwa sosialisasi kita itu memang terhitung kurang. Tapi mungkin beberapa hal yang bisa kita sampaikan di sini, bahwa sebenarnya kemudahan bagi UMKM terutama ya, itu bukan hanya terletak pada PP 23 yang barusan kita bahas itu. Jadi secara umum sebenarnya YouTube ini bukan cuma bisnis. Setiap wajib pajak yang terdaftar itu dia punya namanya perwakilan di kantor pajak gitu. Itu namanya account representatif seperti Pak Jimmy ini. Jadi kalau Pak Jimmy ini di bidang pelayanan, tapi ada account representatif yang khusus melayani setiap wajib pajak, itu ada bagiannya sendiri Pak. Jadi misalnya Bapak Ibu semua baru terdaftar di KPP, baru memiliki nomor pokok wajib pajak. Nah itu udah wajib pajak itu sendiri sudah punya perwakilan di KPP. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu butuh bantuan, butuh keterangan atau apapun itu yang terkait dengan perpajakan, silakan hubungi aja KPP, mungkin bisa via telepon atau mungkin datang sendiri supaya bisa lebih puas ya. Itu bisa datang langsung, cari siapa AR-nya, itu ada pasti. Jadi sebenarnya ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak di KPP dalam bentuk representatif itu sendiri. Kemudian selanjutnya yang menjadi mungkin benar kalau sosialisasi kita kurang karena terus terang Pak, pegawai di KPP itu sendiri jumlahnya masih belum memadai.
dibanding dengan luas wilayah, karena KPP Pratama Kota Mobagu itu tidak hanya melayani BMR, tapi juga melayani mitra dan juga Minsel ya. Itu ya. Jadi terus terang untuk wilayah kita masih kurang sebanding dengan pegawai. Mungkin ya, ini saya juga masih berimajinasi mungkin. Kalau misalnya BMR ini jadi provinsi sendiri, nah itu mungkin baru bisa KPP bisa lebih leluasa. Bukan dalam hal pegawainya saja, tetapi juga dalam hal operasional KPP gitu. Karena operasional KPP sendiri terus terang kami rasakan itu juga terhitung kurang dibanding dengan luas wilayah yang harus kita layani. Selanjutnya, oh ya, soal keadilan ya. Jadi soal keadilan tadi mohon maaf ada yang terlewat, dan sebenarnya ini penting, dan menanggapi dari beberapa pertanyaan tadi bahwa kami usaha baru masih punya biaya banyak, masih punya pinjaman, tapi sudah kena pajak gitu ya. Jadi yang pertama itu perhitungan untuk pajak bagi UMKM itu sendiri sebenarnya sangat mudah. Jadi begitu Bapak Ibu melakukan penjualan, sudah itu langsung dikali 0,5%, itulah pajaknya gitu. Itu cukup mudah. Jadi nggak perlu perhitungan lain-lain lagi. Nah, sisi keadilannya adalah begini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih punya usaha baru dan sebenarnya biayanya masih lebih besar daripada penghasilannya ya. Jadi kalau di ketentuan yang lama itu UMKM itu sudah fix 1% dari omset ya, dari penjualan yang tadi. Tapi di ketentuan yang baru ini sebenarnya dikasih pilihan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih usaha dikit lah gitu, mau mengadakan pembukuan, nah itu dia. Kalau misalnya berdasarkan pembukuan sudah kelihatan Bapak Ibu masih rugi, sudah pajaknya masih keluar gitu. Jadi berdasarkan PP 23 ini sebenarnya diberi keadilan seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih berusaha baru dan biaya juga masih lebih besar, ya sudah ambil pembukuan, dan kemudian Bapak Ibu dengan pembukuan itu bisa dibuktikan bahwa masih terdapat rugi. Nah di situ bisa pajaknya bisa nihil gitu. Kemudian selanjutnya yang jadi catatan saya, ya jadi itu dia, makanya di peraturan yang baru ini sebenarnya pemerintah berusaha mendorong UMKM untuk melakukan pembukuan, itu arahnya. Kemudian selanjutnya jadi KPP Pratama ini juga sebenarnya kan masih baru Pak ya, masih 1 tahun, dan kebetulan saya juga masih 1 tahun di sini sebenarnya. Tapi cita-cita Pak Denny itu sebenarnya cukup, visinya itu bahwa KPP ini bisa menjadi KPP terbaik di Indonesia. Makanya waktu itu Pak Denny menugaskan beberapa pegawai termasuk saya waktu itu melakukan studi banding KPP terbaik, dan waktu itu adalah KPP Pondok Aren. Nah di KPP Pondok Aren itu terus terang saya juga agak terbengong-bengong di situ bahwa ternyata mereka sangat dekat dengan UMKM gitu. Nah ini mungkin bisa kita lakukan di KPP kita sendiri. Jadi KPP Pondok Aren waktu itu ada mereka itu selalu mengadakan forum untuk UMKM. Jadi mereka itu menyediakan tempat, kemudian juga menyediakan pembicara, termasuk mungkin nanti tadi ada yang pakar pemasaran atau pakar pemasaran online lah mungkin untuk sekarang, atau apapun itu yang berguna bagi UMKM itu difasilitasi untuk semua bertemu di KPP. Kemudian ada pembicara yang disediakan, dan di situ mereka bisa menggali ilmu. Tapi kebetulan untuk saat ini kita melihat ya, kita realistis saja bahwa UMKM kita juga masih terdaftar masih cukup kecil, tadi 13%. Makanya untuk saat sekarang ini kita belum bisa menjalankan itu, bahwa itu
terus kan itu kurang realistis. Jadi untuk yang sekarang yang kita jalankan adalah kita membuat forum untuk bendaharawan untuk sekarang ini. Tapi kalau misalnya UMKM itu ternyata punya keinginan dan Kalau pakai 3 dimensi punya keinginan dan kemudian ada masanya, bisa mungkin bisa kita bicarakan di KPP. Gimana kalau misalnya KPP bisa memfasilitasi? Karena ternyata itu bisa dilakukan di KPP Pondok Aren. Dan pada saat dikumpulkan itu sebenarnya kita tidak sama sekali bicara tentang pajak, karena kita berusaha mengembangkan UMKM ke depannya. Jadi bukan potong di saat ini kemudian kesananya mati ya. Tapi kita berusaha mengembangkan supaya pajaknya itu juga berkelanjutan. Sama sekali kita nggak ngomong tentang perpajakannya saat UMKM mengadakan forum di KPP. Dan efeknya lagi itu adalah para UMKM bisa saling bertemu, dan itu mungkin bisa saling tukar kontak, atau mungkin bisa saling meluaskan usaha, saling melengkapi. Nah itu mungkin ke depan bisa jadi cita-cita kita semua. Terakhir mungkin di luar perpajakan yang saya mau tambahkan adalah bahwa sebenarnya pemerintah itu sendiri, termasuk Pemda ini ya, mereka harus mengutamakan UMKM dalam setiap pengadaannya. Itu kebetulan saya baru belajar kemarin. Itu ada di peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 ini. Dan jadi untuk setiap pengadaan di instansi pemerintah itu mereka wajib mengutamakan UMKM. Mungkin itu aja mungkin yang jadi tambahan terakhir dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Dino. Oke, sangat luar biasa. Mungkin ada saya tanggapi tadi persoalan akan membuat semacam forum KPP, mencontoh tadi KPP apa? Pondok Aren. Radar Bolong bisa membantu, mensupport itu. Bisa kegiatannya KPP Pratama dengan Radar Bolong. Itu kerjasama, bisa saling support lah. Mungkin tinggal 10 menit bisa dimanfaatkan secara maksimal. Pak Ishak menanggapi tadi persoalan pertanyaan-pertanyaan dari narasumber, menanggapi, begitu juga dengan KPP Pratama. Sangat luar biasa ya Pak Heri dengan Pak Jimmy, terima kasih atas atensinya malam hari ini. Dipersilakan Pak Ishak. Baik, terima kasih. Tidak banyak yang saya tanggapi. Pertama, saya menanggapi dari positioning politik kita di DPR bahwa untuk UMKM ya, silakan berimprovisasi, silakan berkomunikasi berkaitan dengan apa yang menjadi keinginan untuk melahirkan satu produk tadi, dan tentu dari sisi tunjangan anggaran silakan berkomunikasi dengan yang duduk juga di sebelah kiri saya ini. Tapi ada satu Pak Usman yang tidak terundang juga ya, sebagai Kepala Dinas Perindustrian Tenaga Kerja. Ya, iya sudah tidak dulu Pak Ara ini Disdak Indah, sekarang Disdakpop. Iya, Disdakpop. Pernya sudah tidak ada, jadi ada dengan PP 18 2017 itu, maka ada pemisahan, ada penggabungan dan pemisahan beberapa SKPD. Pak Arai dulu ada 2 SKPD menjadi satu menjadi 2 ya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja itu ya. Nah, silakan berkomunikasi yang pasti bahwa Pak Arai, Pak Noval tindak lanjutlah apa yang menjadi kesepakatan MOU dengan pihak-pihak termasuk Indomaret dan Alfamaret itu, karena mereka pada saat masuk ke Kota Bandung, saya salah satu yang awalnya tidak merespon kehadiran mereka di sini. Tapi kemudian begitu wali kota di teman-teman eksekutif menjelaskan bahwa ada sisi manfaat hadir mereka di Kota Bandung. Ada pro dan kontra. Satu adalah permintaan dari DPR Komisi 2 bahwa manajemen Indomaret dan Alfamaret ini harus menyiapkan ruang untuk para produk lokal, dan itu minimal 10 dan sampai 20%. Ya. Nah, minimal 10 sampai 20%. Tadi saya menanyakan kepada Pak Fani apakah Abdi Karya kemudian
Dragon itu sudah menerapkan itu. Katanya sudah. Saya tanya bahwa persentasenya berapa. Saya belum dapat jawaban seperti itu apa. Minimal persentase itu kita tahu kenapa, karena itu bentuk tanggung jawab daripada usaha-usaha para pengusaha yang sudah menengah ke atas ini terhadap UMKM ini. Jadi kita lihat kita cross-check dan boleh jadi para pelaku pasar yang tidak melakukan itu kita akan kita pertanyakan lagi itu ya, untuk seperti apa MOU yang sudah dilakukan kemudian kita lanjutkan atau tidak, terutama misalnya Indomaret, Alfamaret ya, ini para pelaku yang levelnya sudah nasional kemudian di daerah apalagi Kota Baru tidak melakukan tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan awal itu. Jika tidak, ya mudah-mudahan bisa saja nanti DPR akan meminta Pemkot untuk sementara di stop termasuk tenaga kerja, ya tenaga kerja sejauh mana komitmen daripada para pengusaha-pengusaha ini, ya itu barangkali dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ishak. Mungkin kita berburu waktu, sisa 5 menit. Ada tanggapan dari Pak Arai sebelum masuk ke Pak Fauzi dengan Pak Pani. Terkait tadi, apakah soal perpanjangan tadi, soal perpanjangan perpanjangan izin? Oke, baik, untuk soal perpanjangan itu tidak masalah. Kita pemerintah ya. Untuk kita yang di bawah 50 juta itu izin kita itu semasa berlaku usaha 1 kali terbit, tidak ada lagi misalnya tahun ini diperpanjang, tidak. Izin usaha mikro itu selama Anda itu berusaha ya luar biasa itu. Yang situ itu Pak yang kalau di atas yang sudah ratusan juta ini ya kita kan cuma izin usaha mikronya kan itu 50 juta, nanti juga di menengah bisa ya, cuma ada kalanya itu dari pihak perbankan lain itu diminta si PDP, sebetulnya PDP itu harus berkaitan dengan perusahaan. Sama juga menyangkut biaya pocok-pocok yang dari Kenggulang yang memang sekarang masih untuk Kota Membagus yang terkenal di Matali. Ternyata ada di Kenggulang ini yang suara saya ini luar biasa. Maka pocok-pocok juga ini. Apakah sudah ada intervensi dari pemerintah? Sudah ada izin usaha mikro? Iya, kalau dari izin dari kelurahan sudah ada, sempat orang sebekeng PIRT dari dinas kesehatan ketemu langsung. Oh, itu masalah untuk izin usaha mikro. Untuk mendapat ini begini. Untuk di bank itu adalah bantuan usaha modal, bantuan usaha kan itu sama dengan pinjaman juga. Tetapi dia kan kurang cuma 7% dalam setahun. Kalau bagi 12% itu cuma sekitar 0,60 sekian. Begitu. Nah itu kalau bisa ibu Senin ke kantor langsung keluar izin usaha mikro tanpa biaya, itu bisa diakunkan ke perbankan ya, bisa. Kalau teman poin ya masa kayak gini tuh, ini kan belum ada merek toh. Ini rananya sebenarnya industrial. Stiker ada orang. Jadi aslinya coba konsultasi dengan dinas perindustrian kalau sudah itu apa namanya ini, caranya yang luar biasa. Aslinya ke kantor. Hari itu sudah selesai. Ini jaminan ini. Ini salah informasi, akhirnya ada anggungan. Ya. Mungkin kita tambah dari. Silakan Pak. Nopal. Terima kasih. Jadi untuk persyaratan tadi yang disampaikan untuk perpanjang izin tentu hanya izin yang lama. Kemudian ada pelunasan PBB. Oh iya. Pelunasan pajak bumi bangunan dan pelunasan fiskal tahun ini. Hanya itu saja. Kecuali urus baru itu banyak rekomendasi dari SKPD terkait. Memang untuk yang tadi dari Kenggulang
tadi disampaikan tidak ada promosi dari pemerintah daerah, bahkan pemerintah daerah perlu disampaikan bahwa kepala dinas perindustrian itu ada di bulan. Mungkin diskomunikasi. Mungkin diskomunikasi karena mungkin semua rasa terkait, tapi harusnya lebih pendekatannya lebih ada. Itu saran dari kami ya. Mungkin pendekatannya lebih ada. Bukan pemerintah mengabaikan mungkin ya. Yang itu buka baju nak jadi Oke. Sebelum ke Kopani yang berulang tahun, kita berikan kepada Pak Fauzi tentang media. Tadi ini ada masalah kalau tambah iklan yang tidak bagus dipajang. Nah ini juga pajak ini kayaknya itu jadi apa? Jadi sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau kita lakukan tadi bahwa dirangkul bukan pajak, secara mendorong, secara otomatis, itu juga. Nah sekarang pertanyaannya, apakah media agar forum menyiapkan? Nah selama ini kami tahu bahwa produk itu kami selalu tiap hari bahkan tiap hari kita beritakan. masih dalam lapangan ke Terima kasih. Teman-teman yang di juga bahwa kemasan iklan kita dorong itu tidak include pajak. Jadi tidak perlu khawatir. Dan berpikir itu pajak di mana? Dan untuk pajak sendiri mungkin kita akan jelaskan bahwa itu pajak hari ini sudah sangat longgar pada bidang-bidang usaha, semua bidang usaha. Termasuk kita pun sampai hari ini memang sangat baik. Ada keringanan-keringanan untuk persoalan tersebut yang berjumlah. Tapi bahwa ada keringanan untuk kesulitan, ekonomi dan sebagainya. Kemudian tapi kita dengan momen yang pas kita bisa mengatakan bahwa promo sangat diperlukan. Malam ini pun bisa dicatat komitmen kita bahwa UMKM produk rumahan seperti yang kita ini kemudian kopi mugago ada produk rumahan karena kita selain yang tradisional ada cetak juga ada online. Bahkan ada jargon di online juga itu mengawal BMR mendunia, tidak hanya sekedar global saja, tapi mendunia. Dan di samping kita ini sekarang ada Pak kita betul akan sepakat ini. Apa namanya tamu luar yang juga dan ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan sama-sama kita akan membantu UMKM dan depan pasti bisa lebih maju. Inilah semangat orang untuk mendorong UMKM baik di dalam jadi itu Mungkin itu penjelasan tadi. Dan kalau saya ingat dia foto-foto itu sudah hampir setiap saat kita jadikan sebagai narasumber. Bahkan kita pernah buat yang lain itu bahkan kita heboh tentang foto-foto itu. Nah, yang terakhir mungkin depan. Waktu kita sangat tepat kesini mungkin buat saran dan mau kasih masukin dragon kan mau jagung. Nah, jadi bisa langsung nanti kita tangani khusus. Untuk pemasaran karena waktu dan terbatas sebenarnya ada beberapa poin yang kita kasih tahu dan tidak bisa secara singkat. Contohnya kalau bolak-balik lagi lebih bagus telepon telepon marketing ada di bicara nanti. selesai. Ya, sudah.